Kids, good morning. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Mem Lydia hari ini. Kalian sudah siap dengar cerita? Oke, judul cerita kita Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Kalian bisa baca di Alkitab di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Ayat intinya di dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat itu Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam anak-anak. Ya, kolam itu bernama Bethesda. Di kolam itu ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang yang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang atau lumpuh, ada yang sakit, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, banyak sekali orang yang sakit. Mereka di situ menanti kalau air itu tiba-tiba bergoncang. Sebab mereka percaya waktu malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air, barang siapa yang dahulu atau yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, sesudah goncangan itu terjadi, maka dia akan menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Jadi orang berlomba-lomba untuk masuk ke kolam itu ya. Untuk masuk menjadi yang pertama kali masuk ke kolam itu supaya sembuh. Di situ anak-anak ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wah, lama sekali ya sakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Tuhan Yesus pun merasa kasihan. Kemudian Tuhan Yesus mendekati orang itu dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan bertanya kepada orang itu. Kemudian orang itu menjawab ya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Sementara aku berusaha menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku, Tuhan. Jadi aku tidak bisa Tidak bisa masuk kolam dan menjadi sembuh." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, orang itu menjadi bingung ya. Kemudian dia pun berusaha. Nah, kalian lihat anak-anak, pada saat itu juga ketika dia percaya, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan kemudian berjalan. Dia bersorak-sorai, dia sangat bersukacita karena dia sudah menjadi sembuh. Tetapi anak-anak, hari itu hari Sabat. Nah, karena itu orang-orang Yahudi yang ada di situ ya, yang bertanya, "Hari ini adalah hari Sabat dan kamu tidak boleh memikul tilammu." Akan tetapi orang yang sakit itu menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya, "Siapa orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Sedangkan ini adalah hari Sabat." Berarti dia melanggar hari Sabat. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa yang menyembuhkan. Sebab Yesus sudah menghilang dari tengah-tengah orang banyak. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Kemudian Yesus berkata, "Engkau telah sembuh. Jadi jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia dan dia sangat bersukacita. Nah anak-anak, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil hari ini? Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus adalah orang yang rajin bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah malas dan kesukaannya adalah melakukan pekerjaan menolong orang lain. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita pun akan menjadi anak-anak yang suka bekerja, rajin bekerja dan rajin menolong orang lain. Nah, itu pelajaran yang kita bisa ambil pada hari ini ya anak-anak.
kita minta tolong Tuhan supaya Tuhan memberkati dan menolong kita menjadi anak yang rajin. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk selalu rajin bekerja dan suka menolong serta peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, bye-bye. Jesus love you. The Bible tells